Shalom Jemaat KMDM yang dikasihi Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Pada hari ini kita sama-sama beribadah secara online, khususnya untuk wadah KMDM, keluarga muda, dewasa muda, dengan tema seminar online yang akan dilayani oleh Dr. Wisnu, spesialis paru-paru. Sebelum kita akan memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa, kami ucap syukur buat setiap perlindungan, buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami yakin, Bapa, Engkau tidak pernah tinggal diam atas kami, Tuhan. Kau yang senantiasa memberikan kami kekuatan, Kau yang senantiasa mencukupkan apapun yang kami butuhkan, Tuhan. Terlebih dalam kondisi seperti ini, Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa, Tuhan, untuk dunia ini, Bapa. Kami percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lepas karena kasih dari kuasa-Mu, Tuhan. Kalau pada hari ini, Tuhan, kami akan memulai ibadah online pada hari ini, Bapa, kiranya kuasa-Mu, Tuhan, mencurahkan atas kami, Tuhan. Lawat kami, Tuhan, melalui ibadah online ini, Tuhan. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh semakin berwawasan, Tuhan, terlebih mengenai COVID-19 ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Dan cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik
Shalom, Dokter Wisnu. Selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Dokter Paulus Wisnu Konco Murti, benar nggih? Ya, betul. Perkenalkan saya Priscilla Febreka, dokter bisa panggil Breka ya. Saya mau Tiga, bertanya ya, jawab tiga. mengenai COVID, dokter, yang 2 bulan ini menjadi trending topik di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya, dokter ya. Oh iya, betul. Saya mewakili dari teman-teman dari KMDM, Keluarga Muda Dewasa Muda di GPDI Hayam Wuruk. Ini kita banyak pertanyaan, dokter, terlebih mengenai COVID ini kan, dokter ya. Ya, bisa langsung saja ya, dokter ya, untuk beberapa pertanyaannya. Satu, ada pertanyaan gini, dokter. Apakah dalam pandemi ini ada protokol kesehatan yang mewajibkan seluruh pasien rawat inap harus menjalani rapid test? Padahal rapid test sendiri ini tidak ditanggung oleh BPJS, bahkan mereka mendengarkan bahwa ada tanggungan Rp450.000. Apakah itu benar, Dokter Wisnu? Jadi untuk pasien yang masuk alur maupun sudah positif ini, atau misalnya baru pertama misalnya kita mau screening untuk COVID ya, itu memang beberapa metode. Pertama dengan wawancara, kemudian kita melihat kemungkinannya, misalnya dengan riwayat perjalanan, riwayat kontak, kemudian gejala yang ada, bisa ditambah dengan pemeriksaan ronsen, cek darah, dan ada lagi yang pemeriksaan rapid, dan terakhir itu yang pemeriksaan swab. Berarti nggak langsung gitu ya, dokter, begitu tidak langsung influenza nih, misal maaf bersin-bersin atau apa gitu langsung dilarikan ke rapid test gitu, tidak ya, dokter ya? Tidak, jadi tidak semua sakit flu itu langsung di rapid, jadi melalui alur yang bertahap. Oh begitu ya. Oke, terima kasih, dokter. Dan itu pun juga benar ya, dokter, tidak ditanggung oleh BPJS, dan misalkan negatif itu kita harus membayar dengan biaya sendiri ya, dokter ya? Ya, jadi pada pemeriksaan yang belum positif itu semua ditanggung selain BPJS. Oh begitu. Asuransi pun juga sama ya, dokter ya? Iya, jadi hanya yang positif yang diklaimkan ke pemerintah. Oh begitu ya, benar-benar, dokter. Oke, lalu yang selanjutnya ya, dokter, dengan rapid test itu apakah benar-benar sudah akurat atau tidak ya, dokter? Karena ini di sini ada pertanyaan, apakah rapid test itu hasilnya akurat? Karena ketika rapid test hasil positif, kemudian di tes swab itu hasilnya negatif, dokter. Ya, jadi perlu diketahui bahwa rapid test ini adalah menilai antibodi dari seseorang. Jadi ada 2 jenis antibodi yang dilihat, yaitu yang pertama IgM dan IgG. IgM itu didapat pada saat dia fase awal. IgG ini didapat pada fase kedua, fase lanjutnya. Jadi apabila seorang itu terpapar oleh virus, maka kita memproduksi yang namanya antibodi. Yang pertama keluar antibodi IgG, yang kedua baru IgM. Nah, kalau pemeriksaannya rapid ini hanya menilai antibodi, tidak menilai virusnya. Yang menilai virusnya itu yang swab itu. Yang swab ini ya, dokter ya. Jadi kalau seseorang misalnya positif rapid, maka pertama dia mempunyai antibodi yang keluar. Nah, keluar ini kemungkinan ada virus yang masuk. Tapi bisa juga virus ini adalah virus lain COVID. Oh, gitu. Ya, benar. Ada beberapa kemungkinan. Oh, gitu. Tapi kalau untuk jenis COVID-nya itu sendiri, apakah hanya satu jenis atau ada bermacam-macam? Kayak misalnya flu itu kan banyak ya, dokter. Ada flu Singapura, ada berapa. Kalau jenis COVID ini apakah ada macam-macamnya, dokter? Kalau COVID ini memang satu jenis saja. Jadi COVID-19 itu baru satu jenis. Tapi pada saat kita mendapatkan yang positif ini, beberapa kasus itu dijumpai bahwa kadang kita positif rapid itu pada saat kemasukan virus influenza. Jadi bukan virus COVID. Oh gitu. Jadi ini kan ada pertanyaan juga, apakah ada jenis COVID baru? Karena dengar-dengar ada, dan itu ternyata nggak ada ya, dokter ya, hanya satu aja itu. Ada. Satu aja. Oh ya, ini dokter ini sampai kecapean ya, dokter, kalau menangani untuk COVID ini sendiri ya, dok. Oh. Dokter di RSUD di mana, dokter? Mohon maaf. Saya di Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit RSUD Wonosari. Ya, Wonosari juga ya, dokter ya. Sudah banyak menghadapi dengan pasien COVID ini, dok?
Ya, di Siloam itu sekarang merawat sekitar 10 pasien positif. Siloam Jogja? Jogja ya. Oh ya. Terus yang di RSUD itu sudah merawat 25 pasien. Positif ya, dokter? Positif dan 20 sudah pulang. Wah, puji Sudah sembuh maksudnya. Sudah sembuh ya, dokter ya. Oke. Ya. Ini kalau ini ada pertanyaan juga nih, dokter. Kalau kita mengalami gejala influenza biasa, apakah bisa mengarahkan ke COVID atau mengarah ke coronanya itu sendiri enggak, dokter? Ya. Jadi COVID itu pada awalnya itu hanya gejala seperti flu biasa. Flu biasa ya, bahkan ada yang tanpa gejala juga ya, dokter ya? Ya, ada yang tanpa gejala. Kalau kondisi imunnya bagus, bisa tanpa gejala. Kemudian kalau yang agak naik itu yang flu biasa. Flu biasa. Sampai yang berat, sampai yang berat itu yang pneumonia. Oh, dan gitu. Gejalanya itu nggak ada bedanya dengan flu biasa, sama persis. Sama persis ya. Tapi nanti terus langsung mengikuti tes-tes yang harus dijalani itu tadi ya, dokter ya, bisa ketahuan ternyata COVID atau bukan gitu ya, dokter. Ya, jadi pada COVID ini selain gejala flu, ada riwayat yang spesifik itu riwayat kontak dengan pasien positif atau riwayat bepergian dari suatu daerah yang memang zona merah ya, yang banyak pasien positifnya. Oh gitu ya, dokter. Ini lalu saya pernah membaca beberapa hari ini sih ya, dokter ya. Kita harus berdampingan, harus hidup berdampingan dengan COVID ini sendiri dan mengingat pembuatan vaksinnya itu sangat lama ya, dokter ya. Ya, jargonnya yang baru the new ya. New normal, dokter. New normal ya. Tapi itu benar ya, dokter ya. Jadi harus benar-benar kita harus berdamai dengan COVID ini sendiri. Atau bagaimana, dokter, kalau dari dokter sendiri nih? Ya, jadi the new normal itu diluncurkan jargonnya ini sebenarnya bukan maksudnya kita berdampingan seperti kita duduk berjajar gitu, bukan. Tapi maksudnya kita saat ini menghadapi corona tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu yang menjadi kacau, tetapi kita dengan sistem yang sistematis kita menghadapi corona ini. Iya. Bukan berdamai itu maksudnya bukan berteman seperti teman akrab, bukan. Maksudnya kita sama saat ini berhadapan, tetapi kita tidak perlu yang sampai panik berlebihan, tetapi kita secara bertahap menghadapinya gitu. Itu maksudnya jargonnya gitu, Mas. Yang pasti kita tetap was-was gitu nggak ya? Kayaknya tetap was-was ya. Ya kalau sedikit cemas boleh, tetapi panik berlebihan tidak boleh. Karena kalau panik berlebihan itu masalahnya begitu kita panik berlebihan itu sistem imun kita malah mungkin turun. Oh ya, benar. Yang bahaya gitu ya. Kalau kita stres berulang-ulang berlebihan, maka bisa memicu stresnya pelan-pelan imunnya menjadi turun. Gitu. Oh ya, dokter. Malah bahaya ya. Ya, kalau bedanya ODP, PDP, dan juga OTG itu apa, dokter? Kalau lebih yang secara medis mungkin bisa dijelaskan oleh dokter. Kalau misalnya dari pemerintah kan ada yang pulang dari luar kota atau apa dan lain sebagainya itu. Iya. Jadi step-stepnya itu pertama adalah yang pertama OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi ini punya riwayat bepergian di daerah zona merah atau berhubungan dengan pasien jelas positif. Tetapi tidak punya gejala. Oh, begitu, ya. Ya. Jadi kalau yang kedua adalah ODP, ini sama. Jadi punya riwayat bepergian ke zona merah, punya riwayat kontak dengan pasien positif, dan gejalanya ringan. Oh, ada gejala. Itu cuma misalnya ada gejala tapi ringan, seperti demam tok, atau pilek saja, atau batuk saja. Jadi simpel-simpel gitu. Oh, gitu. Nah, kalau yang PDP ini levelnya yang tinggi lagi. Jadi sama-sama punya riwayat bepergian, sama-sama atau mungkin kontak dengan pasien positif, dan gejalanya lebih kompleks. Oh, begitu, dokter. Oh, ya. Kalau dengan ini sendiri, dokter, jadi misal nih, kita dekat dengan pasien yang positif, tapi nggak bersentuhan nih, itu bisa menularkan nggak, dokter? Kalau kita kan misalnya nggak tahu, ternyata, dia itu positif, atau ternyata itu bagaimana kira-kira, dokter? Ya. Jadi yang penting adalah memakai masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Itu 3
3 pedoman yang bisa menjaga kita. Yang paling berpengaruh ya dokter. Tapi untuk menularnya itu sendiri, kalau sudah yang penting protokol itu tadi sudah dilakukan, tidak dipastikan tidak menular gitu ya dokter? Ya, karena kan penularannya pertama, kalau seseorang tidak pakai masker, sama-sama tidak pakai masker, kemudian sama-sama mungkin menyentuh, sama-sama jaraknya pendek, jadi 1 meter dekat gitu, maka kemungkinan menular. Oh, begitu. Oh ya. Kalau dengan masker kain itu sendiri sebenarnya berpengaruh besar atau tidak, dokter? Atau hanya sedikit pengaruhnya? Ya, jadi pemakaian masker ini tetap punya pengaruh baik. Jadi meskipun masker kain juga punya pengaruh yang baik. Tapi jangan lupa maskernya jangan lama-lama, makanya. Oh, ada batasnya. Harus sering diganti. Ya? Sering ganti. 4 jam ya, kalau nggak salah ya, dokter ya. Jangan seharian dipakai. Sama ini, dokter. Minuman herbal empon-empon dengan bahan jahe temulawak sering dipromosikan. Apakah benar itu benar-benar dapat membunuh, istilahnya membunuh virus corona, atau hanya sebatas meningkatkan imunitas tubuh saja, dokter? Iya, jadi empon-empon itu mempunyai antioksidan yang tinggi. Iya. Oh. Jadi kalau dikonsumsi ya bagus banget. Cuman jangan dilupakan bahwa untuk menjaga tubuh kita ini kebal terhadap corona itu sistem imunnya harus bagus. Nah ini kuncinya di pola makan yang pertama teratur 3 kali sehari. Kemudian gizinya lengkap. Gizinya lengkap ya dokter ya. Jadi dari mulai nasi, lauk, sayur, buah dan susu kalau mau ya. Jadi tidak hanya empon-empon tok. Ya. Betul. Ya, jadi bagus tapi tidak satu-satunya. Iya betul. Jadi itu untuk imun juga bagus ya dokter ya? Bagus, tapi tidak satu-satunya. Harus lengkap. Harus lengkap. Pokoknya gitu ya dokter ya. Terus dengan berjemur, kalau berjemur itu sebenarnya mempengaruhi juga ya dokter ya? Ya, berjemur itu bagus. Jadi pertama, bila ada virus yang istilahnya nempel mungkin di kebetulan di baju ya, bisa berjemur kan. Namanya bisa mati. Kemudian yang kedua, mengaktifkan vitamin D. Vitamin D. Ya, jadi vitamin D yang di tubuh itu bisa diaktifkan dari sinar matahari, karena vitamin D ini salah satu antioksidan. Iya, betul. Yeah. Oh iya. Nah, ini dokter, banyak juga yang bingung dengan sebenarnya tuh berjemurnya tuh bagusnya kapan. Ada yang bilang jam 8:30 sampai jam 10, ada yang bilang di atas jam 10 sampai jam 11:30. Itu sebenarnya sama-sama bagus atau bagaimana? Apa tergantung situasinya sendiri, dokter? Oh iya. Jadi kalau yang paling bagus itu jangan siang-siang, karena kalau siang-siang itu yang berbahaya justru yang ultravioletnya, nanti merusak kulit. Jam berapa ya dokter ya lebih baik? Ya biasanya UV itu mulai keluar itu mulai ya mungkin 9-10 ya, sekitar itu sudah mulai keluar. Jam 9. Jadi idealnya memang sekitar itu sudah mulai tidak berjemur lah ya, paling mungkin jam 7 sampai jam 9 atau setengah 10 gitu. Kalau nanti jam 10 ya pas sampai siang masih berjemur, nanti khawatirnya malah kena yang efek ultravioletnya. Berarti jam 9, jam 10 paling tidak itu malah justru waktu yang bagus ya dokter ya? Iya, betul. Karena gini dokter, saya itu baru saja melahirkan anak ya, jadi 1 tahun yang lalu itu waktu itu saya diingatkan kalau untuk berjemur untuk anak sendiri jam 7:30 sampai maksimal jam 9. Nah, itu apakah juga untuk anak-anak pun juga sama seperti itu atau kita ngikutin aja dengan jadwal maksudnya jam 9 sampai jam 10 itu tadi, Dok? Kalau anak mungkin pengaruhnya adalah pematangan vitamin D jelas, kemudian mungkin untuk sistem kulit ya. Tapi sekali lagi tidak boleh siang-siang. Tidak boleh siang-siang ya, dokter ya? Ya, karena kalau siang nanti malah efek ultravioletnya yang berbahaya untuk kulit. Iya ya, dokter. Oh iya ya, betul. Lanjut ya, dokter ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, yang sudah sembuh, apakah dapat terkena lagi, dokter? Oh, ya ini pertanyaan banyak ditujukan ke saya. Jadi kalau karena banyak di media itu ya banyak di medsos ya. Iya. Di berbagai berita bahwa kalau sudah sekian lama sembuh, dapatkan hasil positif dan sebagainya, sudah sebulan masih positif. Jadi penjelasannya begini, jadi kalau virus COVID ini memiliki rentang hidupnya itu sekitar 1 bulan. Ya, 1 bulan. Jadi rentang hidup virusnya COVID ini sekitar 1 bulan.
1 bulan ini. Dia tidak bisa hidup yang lama sampai setahun gitu, enggak bisa. Oh, iya. Betul. Kalau misalnya lebih dari sebulan lebih, misalnya 3 bulan masih didapatkan hasil positif, ini kemungkinan harus dicek apakah pemeriksaan laboratoriumnya benar, atau kedua, yang dinyatakan positif ini mungkin badan virus yang mati. Oh, gitu dokter. Jadi kadang-kadang badan virus yang mati, yang sudah mati, yang belum keluar dari tubuh ini, kalau dilihat melalui swab ini, karena terlalu sensitif ya, alatnya terlalu sensitif, maka yang mati ini dianggap hidup. Gitu dokter. Memang salah satu, karena terlalu sensitifnya alat, maka yang mati pun dikira hidup. Begitu dokter. Yang kadang-kadang harus dipastikan apakah itu benar-benar yang virus masih hidup atau mungkin sudah mati. Oh, gitu. Oke, dokter. Nah, lalu kalau untuk yang ini dokter, desinfektan sendiri itu sebenarnya pengaruhnya sangat tinggi atau enggak ya dokter? Padahal untuk alatnya atau bahannya itu sendiri, bahannya mungkin cukup keras ya dokter ya? Iya, jadi desinfektan yang ada ini selain untuk melindungi, tapi harus kita ingat bahwa bahannya kan memang mengandung bahan yang kadang sensitif untuk kulit. Iya, betul. Jadi penggunanya harus bijaksana. Iya. Jadi paling aman ya mungkin di daerah tangan saja. Jadi jangan sampai misalnya ada yang mandi pakai alkohol ya. Itu sebenarnya kurang bijaksana, karena nanti dikhawatirkan malah efeknya itu di kulit menjadi iritasi. Iya, betul dokter. Oke, ini tadi pertanyaannya agak lumayan banyak ya dokter ya. Jadi kita dari KMDM mengucapkan banyak sekali terima kasih dokter sudah menjelaskan mengenai COVID yang beberapa bulan ini menjadi trending topik untuk kita. Pokoknya kami juga mendoakan untuk dokter sehat selalu. Kita juga semuanya di kesehatan. Terima kasih juga dokter untuk perjuangannya, untuk perjuangan menjadi garda depan. Tuhan Yesus pasti akan menyertai dokter sekeluarga juga. Amin. Terima kasih dokter. Mau closing atau tidak dokter? Ya, jadi untuk pesan saya bahwa menghadapi virus corona ini, kita tidak perlu panik berlebihan. Jadi secara bijaksana, secara hati-hati kita menerapkan sistem yang sudah digariskan, sudah disosialisasikan. Tetap jaga kondisi, jaga jarak, tetap pakai masker, cuci tangan, makan bergizi, dan hidup sehat. Demikian. Terima kasih dokter. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Malam, Tuhan Yesus memberkati, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Shalom jemaat KMDM yang dikasihi Tuhan, sudah kita ikuti bincang santai bersama dengan Dr. Paulus Wisnu Kunchoromurti, spesial paru. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang sudah berkenan membagikan, yang sudah sharing dengan kita semua dalam bincang malam hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau dapat menjadi masukan, dapat menjadi informasi yang tepat bagi kita, sehingga kita dapat mencegah untuk penularan virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati kiranya Bapak Dokter. Pertama-tama saya sampaikan juga terima kasih kepada jemaat KMDM yang setia mengikuti ibadah online pada kesempatan kali ini. Dan saya sampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan, jemaat KMDM yang berulang tahun di bulan Mei, baik itu berulang tahun kelahiran atau pernikahan. Saya bacakan daftar yang berulang tahun. Untuk kelahiran bulan Mei, pada tanggal 15, Ibu Suryani Muji, tanggal 20, Ibu Vida, tanggal 22, Ibu Mariska Trisilia, tanggal 30, Bapak Wahyu Hidayat. Kemudian untuk ulang tahun pernikahan bulan Mei, tanggal 9, Bapak Susianto dan Ibu Kristiani, tanggal 11, Bapak Wahyu dan Ibu Patmi, tanggal 12, Bapak Nyoman dan Ibu Yatmi, kemudian yang terakhir tanggal 16, Bapak Lukas dan Ibu Meliana. Selamat kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang merayakan ulang tahun. Tuhan kiranya memberkati, memimpin langkah-langkah ke depan. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah berpartisipasi dan berdonasi sehingga membantu kelancaran pembagian 85 paket sembako pada gelombang pertama. Kegiatan ini kami lakukan bekerjasama dengan Seksi PW GPDI Hayam Buruk, dan untuk gelombang kedua kami masih akan menyalurkan bantuan tersebut. Oleh karena itu kami masih membuka donasi bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berkenan untuk berbagi berkat dapat menghubungi kami. Berikut ini kami tayangkan sebagian foto-foto kegiatan tersebut, dan apabila ada informasi dari jemaat atau rekan-rekan yang perlu untuk dibantu, silakan menghubungi pengurus KMDM yang ada sehingga kami dapat mendata apabila ada jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan tersebut. Mari jemaat Tuhan, jemaat KMDM tetap saling mendoakan, tetap saling menguatkan, saling memperhatikan, dan kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga sampaikan untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi kepada pengurus KMDM sehingga kami dapat melayaninya. Baik, pertemuan ibadah online malam hari ini kita akan tutup dengan doa penutup. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan kali ini Tuhan kami dapat melakukan ibadah online yang diisi dengan bincang-bincang santai bersama dengan narasumber Bapak Dokter
Paulus, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan, dan Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera. Dan kami juga berdoa untuk dokter yang masih dalam perjuangan melawan virus ini Tuhan, yang masih dalam di rumah sakit maupun dimanapun Tuhan, yang berhadapan langsung dengan virus ini. Kiranya Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang tetap memimpin, menyertai, dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, agar kami semua Tuhan dapat menjadi keluarga yang tetap setia iring kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala, untuk jemaat Tuhan semuanya, kiranya Engkau yang memberkati satu persatu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkanlah hatimu, tiada perbedaan bagimu. Kita keluarga muda dan dewasa muda, layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu.